Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang atau selamat malam untuk Kak Gemma selaku trainer dari Data Analysis dan Business Intelligence pada batch ini serta Kak Rahma Oktavian ini selaku mentor dari kelompok 9 ini. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 9 untuk tugas capstone untuk tugas akhir pada sesi pembelajaran Stupen kami, yaitu dengan anggota yang pertama yaitu ada Venita Timargita, yang kedua ada Nia Rizkina Febria Rahma, yang ketiga ada Oktaviana Rahmadani Fadilah, yang keempat ada saya sendiri Renata Fania Yunestita, serta yang terakhir yaitu ada Zaltulaidin Damar Agista. Nah, di sini pada Capstone Kelompok 9 ini kita menggunakan dataset untuk kasa warehouse atau selling, yaitu penjualan dari uh, platform kasa. Nah, di sini kita mendapatkan dataset ini dari Kaggle. Nah, next selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini untuk urutan presentasi kelompok kami, yang pertama ada bab pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metodologi proyek, yang ketiga implementasi dan hasil, dan yang terakhir penutup atau kesimpulan. Untuk bab pertama, latar belakang dari proyek kami. Platform e-commerce menghasilkan data dalam jumlah besar dari transaksi, inventory, aktivitas website, iklan, dan pelanggan. Namun, data tersebut masih tersebar di berbagai sistem sehingga sulit dianalisis secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan data warehouse yang dibangun melalui proses ETL atau extract, transform, load untuk mengintegrasikan data ke dalam suatu penyimpanan pusat. Selanjutnya dibangun data mart dengan pendekatan star schema dan divisualisasikan dalam bentuk mockup dashboard guna mendukung analisis bisnis dan pengambilan keputusan yang efektif. Untuk tujuan dari proyek kami ini yaitu membangun data warehouse e-commerce melalui proses ETL untuk mengintegrasikan dan membersihkan data dari berbagai sumber, kemudian merancang data mart berbasis star schema guna mendukung analisis penjualan, return product, sales funnel, aktivitas promosi, loyalitas pelanggan, serta pemantauan stok, dan identifikasi pelanggan beresiko churn. Hasil dari analisis disajikan dalam bentuk mock-up dashboard interaktif untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Kemudian untuk manfaat dari proyek ini yaitu ada dua manfaat. Yang pertama manfaat teknis dan manfaat bisnis. Untuk manfaat teknis, memberikan pemahaman praktis mengenai proses ETL, perancangan data warehouse, dan data mart berbasis star schema, serta alur kerja bisnis intelijen, mulai dari integrasi data mentah hingga penyajian informasi dalam bentuk dashboard untuk mendukung analisis dan pengambilan keputusan di lingkungan e-commerce. Untuk manfaat dari segi bisnis, untuk membantu perusahaan memantau produk bestseller dan ketersediaan stok, mengidentifikasi penyebab retur produk, memahami titik drop-off pada sales funnel, mengevaluasi efektivitas promosi, serta mengidentifikasi pelanggan yang berisiko churn. Seluruh insight tersebut disajikan dalam dashboard terintegrasi untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih cepat, tepat, dan berbasis data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yang bab 2. Jadi database yang digunakan merupakan database transaksi Sastra e-commerce store yang menyimpan data operasional toko online, meliputi aktivitas website, transaksi penjualan, produk dan inventory, pelanggan, pemasaran digital, serta pengadaan barang. Data berasal dari beberapa tabel utama. Yang pertama ada orders, ada order line items, ada SKU catalog, ada inventory, customer, website daily, website session, meta campaign, dan purchase order. Yang kemudian
diintegrasikan melalui proses ETL untuk membangun data warehouse sebagai dasar analisis dan pengambilan keputusan bisnis. Untuk struktur database-nya, yang pertama ada data transaksi penjualan, yang kedua data produk inventory, yang ketiga data customer, yang keempat data website dan marketing, dan yang terakhir ada data purchase order. Next. Untuk tahapan project, yang pertama itu input database ke RDBMS atau PostgreSQL. Yang kedua, pembuatan staging area menggunakan Pentaho. Yang ketiga, desain data warehouse yang terdiri dari tabel dimensi, tabel fakta, pembuatan data mart, dan yang terakhir pembuatan dashboard. Next. Untuk tools dan teknologi, yang pertama ada PostgreSQL. PostgreSQL digunakan sebagai Relational Database Management System atau RDBMS untuk menyimpan database sumber dan data warehouse. Alasan penggunaannya yaitu yang pertama open source, yang kedua mendukung query kompleks, yang ketiga stabil untuk pengolahan data, yang keempat mendukung integrasi dengan tools ETL dan BI. Next. Selanjutnya, Pentaho Data Integration. Pentaho digunakan sebagai tools ETL dalam proses pembangunan data warehouse. Untuk fungsinya yang pertama, ekstrak data dari database sumber, yang kedua transformasi dan pembersihan data, yang ketiga load data ke staging area dan data warehouse. Untuk alasan penggunaannya, Pentaho memiliki fitur ETL visual, mendukung berbagai sumber data, dan memudahkan pembuatan workflow ETL. Next. Lalu selanjutnya ada Tableau yang digunakan sebagai tools business intelligence untuk membuat dashboard. Fungsinya membuat visualisasi data, menampilkan KPI bisnis, dan yang ketiga membantu proses analisis. Alasan penggunaan Tableau, yang pertama untuk mendukung koneksi langsung ke database, yang kedua memiliki banyak jenis visualisasi, dan yang ketiga mudah digunakan untuk eksplorasi data. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan dalam pembuatan data warehouse. Next. Jadi langkah pertama yang dibuat adalah melakukan input database. Jadi di sini kita mendownload sumber data dari platform Kaggle. Setelah melakukan download, kita membuat database baru di PostgreSQL. Dan setelah membuat database baru, kita melakukan restore dataset yang tadi sudah di-download. Setelah melakukan restore, langkah selanjutnya adalah membuat staging area. Staging area sendiri itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sebelum data masuk ke data warehouse. Staging area sendiri dibuat dengan dua skema utama, yaitu skema log dan skema staging. Setelah membuat database staging, langkah selanjutnya adalah membuat connection di Pentaho. Setelah melakukan connection, langkah selanjutnya adalah membuat main job. Untuk membuat staging sendiri, memerlukan 2 job dan 3 transformasi, yang dimana job utamanya mengakses semua job dan transformasi. Lalu ada transformasi trace table yang berfungsi untuk membandingkan apakah table dari dataset utama sudah masuk ke database staging. Lalu ada job running data yang berfungsi untuk mengolah data untuk masuk ke database staging. Next. Setelah membuat staging area, langkah selanjutnya adalah membuat desain data warehouse. Arsitektur yang kami pilih adalah menggunakan star schema karena dimensi-dimensi yang kita buat langsung terhubung ke tabel fakta tanpa ada subdimensi yang terlibat. Alasan pemilihan star schema karena star schema memiliki struktur yang sederhana dan cocok untuk BI dashboard. Struktur dari data warehouse sendiri terdiri dari 8 tabel dimensi dan 4 tabel fakta. Next. Setelah membuat tabel dimensi dan tabel fakta, langkah selanjutnya adalah membuat data mart. Di sini ada 3 data mart, yaitu data mart customer retention yang berfungsi untuk melakukan analisis perilaku pelanggan setelah pembelian. Lalu ada data mart marketing panel untuk melakukan analisis perjalanan customer dari mengunjungi website sampai melakukan pembelian. Lalu yang terakhir ada data mart sales performance yang digunakan untuk analisis performa penjualan produk. Next.
Untuk penjelasan dashboard dan insight utamanya akan dijelaskan oleh rekan yang bertugas. Baik, selanjutnya untuk dashboard sendiri. Pertama, di bagian kanan atas, dashboard ini memiliki dua filter utama, yakni filter produk kategori yang memungkinkan kita untuk memilih kategori produk tertentu, seperti search, pants, crop top, dan juga lainnya. Ketika salah satu kategori dipilih, maka seluruh grafik di dashboard akan menyesuaikan secara otomatis. Selanjutnya ada filter order date, di mana filter ini merupakan date range slider yang bisa digeser untuk memilih periode waktu tertentu. Defaultnya menampilkan data dari 1 Januari tahun 2022 hingga 30 Desember tahun 2025, yang mencakup 4 tahun data operasional. Kemudian, di pojok kiri atas itu terdapat 4 KPI cards yang merupakan pulse check kesehatan bisnis Kasastra secara keseluruhan. Total order ada 30.000 transaksi dalam 4 tahun, di mana rata-rata 7.500 order per tahun atau sekitar 625 order per bulan. Kemudian ada products, 55 SKU aktif tersebar di 6 kategori produk fashion. Selanjutnya customer, ada 16.865 pelanggan unik yang pernah bertransaksi setidaknya 1 kali. Dan terakhir ada catatan penting di mana gross revenue di dashboard saat ini menampilkan 450.015.000 yang sebenarnya adalah sum dari ID urut transaksi, bukan nilai uang. Gross revenue ini aktual Kasastra adalah Rp90.598.813, di mana perlu diperbaiki di konfigurasi table. Dari 30.000 transaksi ini, sekarang kita dapat lihat bahwa produk mana yang paling berkontribusi lewat grafik Pareto. Next. Selanjutnya di Pareto bestseller, grafik ini menguji apakah hukum Pareto berlaku di bisnis Kasastra, dan jawabannya adalah sangat berlaku. Bar chart pink menunjukkan net revenue setiap produk dari kiri ke kanan, diurutkan dari yang terbesar. Sumbu Y kiri adalah nilai revenue. Garis melengkung ungu gelap adalah kurva kumulatif, di mana menunjukkan berapa persen total revenue yang sudah terkumpul jika kita gabungkan produk dari SKU nomor 1 terus ke kanan. Dari grafik terlihat kurva langsung naik tajam di awal lalu melandai. Ini tandanya khas distribusi Pareto. Hasilnya, 11 SKU pertama atau 20% dari total 55 SKU sudah menghasilkan 70,64% dari net revenue. SKU nomor 1 saja yaitu search ukuran S dari Urban Wifco menyumbang 25,5% dari seluruh pendapatan. Artinya, jika stok SKU nomor 1 habis sehari saja, kita kehilangan potensi 25 sen dari setiap rupiah yang bisa kita hasilkan. Ini kenapa monitor stok produk terlaris menjadi krusial, dan itulah yang dibahas grafik berikutnya, yakni monitor sisa stok. Apabila Pareto tadi menjawab mana produk yang paling penting, grafik ini menjawab seberapa aman stok produk-produk penting itu. Bar merah muda di sebelah kiri menunjukkan unit yang sudah terjual. Bar ungu di sebelah kanan menunjukkan sisa stok di gudang. Satu pasang bar mewakili 1 SKU. Semakin panjang bar terjual dan semakin pendek bar stok, semakin kritis situasinya. Bar yang sangat pendek di sisi stok dan sangat panjang di sisi terjual adalah sinyal bahaya. Produk itu bisa stock out. Temuannya, SKU 1, misalnya search S, adalah kasus paling mengkhawatirkan. Unit terjual dari sisa stok sama-sama 36 unit dengan estimasi habis dalam 90 hari. Sementara beberapa SKU lain memiliki stok ratusan unit tapi hampir tidak pernah terjual. Ini artinya dead stock yang mengikat model kerja. Selanjutnya, dari semua retur yang terjadi, pola apa yang bisa kita temukan? Next, jawabannya ada di headmap retur kategori and size. Jadi, dashboard ini menampilkan satu masalah yang cukup serius, yakni 25,1% dari semua pesanan dikembalikan oleh pelanggan. Headmap ini membantu kita menemukan mengapa dan di mana masalahnya terkonsentrasi. Baris adalah kategori produk, kolom adalah ukuran.
Setiap sel menampilkan persentase retur untuk kombinasi tersebut. Warna semakin gelap, di mana merah muda pekat, itu artinya return rate itu semakin tinggi. Warna terang artinya lebih aman. Sel yang kosong artinya tidak ada transaksi untuk kombinasi ukuran dan juga kategori tersebut. Yang ditemukan, sel paling merah adalah source ukuran L, di mana 46,73%. Artinya, hampir 1 dari 2 source L yang dipesan itu dikembalikan, di mana angka ini yang sangat ekstrim. Kemudian ada jackets ukuran L yang juga bermasalah di 39,15%. Pola ini berulang di berbagai kategori untuk ukuran L ke atas. Ini bukan masalah kualitas produk, apabila kualitas buruk, semua ukuran harusnya sama tingginya. Ini pola ukuran di mana standar RMK sastra kemungkinan lebih kecil dari ekspektasi pasar Indonesia. Apabila heatmap ini berbicara tentang apa yang terjadi setelah pembelian, grafik berikutnya itu berbicara tentang apa yang terjadi sebelum pembelian, yakni perjalanan pengunjung di website. Analisis kebocoran website, di mana salah satu grafik yang paling mengejutkan dari seluruh dashboard. Grafik ini memperlihatkan berapa banyak calon pembeli yang bocor di setiap tahapan sebelum akhirnya melakukan pembelian. Sumbuye menampilkan 5 tahapan berurutan, yakni product views, session, add to chart, purchase, dan juga begin checkout. Berhorizontal menunjukkan volume di setiap tahapan, di mana semakin pendek barnya, semakin banyak yang berhenti di tahap tersebut. Hasilnya, product views sebesar 1.603.200 menunjukkan bahwa pengunjung aktif membuka dan membaca halaman produk. Jadi di bagian ini tidak ada masalah. Kemudian untuk session 475.658 jumlah sesi unik yang mengunjungi website. Add to chart sebesar 24.601, di mana dari lebih dari 1,6 juta tayangan produk, hanya 24.601 yang mau memasukkan ke keranjang. Drop off-nya 98,47%, di mana ini kebocoran terbesar. Kemudian begin checkout ada di 8.877. Dari 24.601 yang masuk keranjang tadi, hanya 8.877 yang lanjut ke checkout, di mana drop off lagi sebesar 63,20%. Nah, masalah utama bukan di proses pembayaran, di mana masalahnya ada jauh sebelum itu, di saat pengunjung melihat produk tapi tidak tertarik untuk membelinya. Ini masalah pada foto produk, deskripsi, dan juga kepercayaan yang perlu segera diperbaiki. Next. Selanjutnya ada efektivitas diskon, di mana grafik ini menjawab pertanyaan bisnis yang sangat praktis. Apakah strategi diskon yang kita jalankan itu benar-benar efektif mendatangkan penjualan? Nah, di sumbu X itu adalah hari dalam bulan, dari tanggal 1 sampai 31, di mana ada 2 layer di grafik ini. Area chart pink adalah jumlah order harian, ketinggian area menunjukkan volume transaksi. Kemudian, garis ungu gelap adalah rata-rata diskon harian, di mana naik turunnya garis ini menunjukkan kapan diskon besar diberikan. Pola yang terlihat itu setiap kali garis diskon naik, area order biasanya ikut naik. Ini mengkonfirmasi bahwa efektivitas diskon sebagai pendorong penjualan. Kemudian, diskon 30% itu menghasilkan spike order paling tajam. Ini periode konser musik atau festival belanja. Kemudian, dapat diperhatikan setelah periode diskon berakhir, volume order kembali ke baseline. Diskon tidak membangun loyalitas pelanggan dalam jangka panjang. Bicara tentang loyalitas pelanggan, inilah yang dianalisis di grafik terakhir, yakni customer retention dan churn. Grafik terakhir ini berbicara tentang loyalitas, seberapa cepat pelanggan kembali berbelanja setelah pembelian pertama mereka, dan kapan kita mulai kehilangan mereka ke kompetitor. Sumbu X adalah jumlah hari sejak pembelian pertama dalam interval 30 hari. Sumbu Y adalah jumlah pelanggan, di mana bar tertinggi ada di bucket 0 sampai 29 hari, namun ini bukan karena banyak yang beli ulang sangat cepat, ini adalah representasi dari one-time buyers yang nilai timernya 0. Setelah bucket pertama, kita lihat penurunan bertahap, semakin lama jarak waktu, semakin sedikit pelanggan yang masih aktif. Kemudian 30,4% pelanggan hanya beli 1 kali dan tidak pernah kembali. Median waktu repeat purchase di 157 hari, artinya setengah pelanggan yang loyal beli ulang sebelum bulan kelima. Window kritis
Dari analisis distribusi, intervensi CRM paling efektif jika dilakukan sebelum hari ke-138 setelah pembelian pertama. Nah, dari keenam grafik yang sudah kita bahas, benang merahnya adalah Kasastra memiliki produk dan pelanggan yang bagus, tapi ada beberapa friction point kritis yang jika diperbaiki bisa secara dramatis meningkatkan revenue dan retensi. Next. Menuju akhir dari presentasi kami, data dari berbagai sumber baik transaksi, pelanggan, inventory, website, dan juga marketing berhasil kami integrasikan ke dalam data warehouse melalui proses ETL menggunakan Pentaho. Data warehouse ini dibangun menggunakan pendekatan star skema yang terdiri dari tabel dimensi dan juga tabel fakta untuk mendukung analisis bisnis. Kemudian, ada 3 data mart yang berhasil dikembangkan, yaitu sales performance, marketing funnel, dan juga customer retention. Kemudian terakhir, dashboard Tableau berhasil menghasilkan insight bisnis penting, seperti 20% produk menyumbang 70,64% total pendapatan, ditemukan resiko stock out pada beberapa produk bestseller, titik drop off terbesar terjadi pada tahap produk views, di mana add to cart sebesar 98,47%, dan juga waktu kritis retensi pelanggan berada pada sekitar 138 hari setelah pembelian pertama. Saran dari kami, yang pertama, mengotomatisasi proses ETL secara berkala, mengembangkan analisis prediktif untuk penjualan dan chat pelanggan, menambahkan sumber data baru untuk memperkaya insight bisnis, dan juga melakukan monitoring dashboard secara berkelanjutan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih atas presentasi pada kali ini untuk teman-teman yang telah menyampaikan hasil dari caption kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk Kak Gemma selaku trainer di DAPI untuk batch tahun ini, serta Kak Rahma selaku mentor dari kelompok kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembangkan berupa mockup dashboard dari Kasastra e-commerce overview. Nah, di sini menampilkan dari gross revenue dengan total 450.015.000 dengan total order itu 30.000 dengan jumlah produk yang tersedia yaitu 55 produk dengan customernya itu sekitar 16.865. Nah, selain itu di sini juga menampilkan dari Pareto bestseller yang dapat dilihat seperti dashboard ini yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi untuk presentasi PPT. Nah, selain itu juga ada monitoring untuk sisa stok dari penjualan dari Kasastra e-commerce sendiri. Selain itu juga ada distribusi waktu churn di mana pelanggan itu berlangganan ataupun sudah tidak berlangganan. Nah, selain dari distribusi waktu churn, terdapat juga tren diskon ataupun order harian, di mana di sini kita membandingkan antara tren diskon atau dengan order harian yang dapat dibeli customer melalui Kasastra e-commerce seperti beberapa produk-produk yang tersedia di e-commerce kami. Nah, selain dari tren diskon ataupun order harian, terdapat juga corong kebocoran dari web dengan produk. Di sini menampilkan produk view-nya berapa dengan session ataupun add to cart atau menambahkan keranjang, produk ditambahkan ke keranjang, serta pembelian dan mulai check out itu totalnya ada berapa. Dan di sini juga dari semua total penjualan ataupun barang yang belum terjual itu ada return ataupun pengembalian barang. Nah, di sini ditampilkan dalam bentuk dashboard heat map return. Nah, di sini ada dari produknya apa dengan ukuran hingga XX sampai XXL dengan produk itu ada crop tops, jaket, pants, shirt, short, dan t-shirt. Nah, Kak, ini dari dashboard kami. Jika ada kurang jelasnya mohon maaf. Untuk lebih lanjut dapat diakses melalui link yang sudah kami publik di link akhir tugas kami.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.